Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Reza Rizdianto dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait apa sih pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah stabil, sudah bagus, atau masih berkembang, Ibu, terkait pendidikannya? Nah, untuk pertanyaannya, Ibu langsung saja. Ibu namanya siapa? Kalau boleh tahu. Nama saya Ibu Nurdiani. Baik, Ibu lanjut saja ya ke pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaannya, Ibu, apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi yang stabil? Bagaimana kondisi di pendidikan di Indonesia saat ini menurut Ibu? Ya, menurut saya kondisi sistem pendidikan Indonesia saat ini masih dalam proses perbaikan. Itu ditandai dengan adanya terus perbaikan kurikulum. Jadi kurikulum sekarang kan berubah-ubah, mulai dari dulu CBSA, KPSP, terus ada kurikulum ke-13 dan sekarang berlanjut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan sekarang kurikulum Merdeka Belajar juga sekarang dalam proses perbaikan, yaitu dengan diadakannya model pembelajaran deep learning. Baik, Ibu lanjut saja ya ke pertanyaan yang berikutnya, Ibu. Nah, kan Ibu, sistem pendidikan di Indonesia itu ataupun di negara lain juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, menurut Ibu, untuk sistem pendidikan di Indonesia ataupun pendidikan di Indonesia, apa kelebihan dan kekurangannya, Ibu? Ya. Untuk kelebihannya, yaitu kelebihan dari sistem pendidikan saat ini yaitu adalah pembelajaran sekarang itu lebih menekankan pada karakter siswa dan kreativitas siswa, juga cara berpikir kritis anak-anak, serta itu untuk memberikan fleksibilitas melalui kurikulum merdeka. Itu sekarang teknologi di sekolah-sekolah sudah mulai diterapkan, itu dengan adanya plat panel sekarang sudah banyak sekali diberikan oleh Dinas Pendidikan, itu untuk memfasilitasi cara pembelajaran anak dalam bidang teknologi. Dan untuk kekurangannya yaitu meliputi ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, yaitu kesiapan guru dan sekolah yang belum merata, juga beban tugas yang masih tinggi, yaitu beban tugas guru sekarang masih tinggi, itu dengan 24 jam, serta BOS juga itu masih dilakukan oleh guru juga, yaitu karena sekarang di SMP sekarang kan sudah mulai tidak ada TU ya, staf TU sekarang sudah tidak ada. Jadi untuk BOS sekolah itu dilakukan oleh guru. Jadi guru yang diberi beban itu kan akan lebih berat ya daripada guru-guru yang memiliki beban hanya mengajar saja, hanya mengajar dan mendidik anak-anak saja. Nah, serta keterbatasan fasilitas dan akses teknologi di beberapa wilayah, yaitu di wilayah-wilayah terpencil karena akses internet mungkin belum ada gitu, atau internetnya masih ada atau tidak gitu, luplek gitu. Mungkin begitu untuk kelebihan dan kekurangannya. Oh baik, Ibu, berarti pendidikan di Indonesia itu seperti itu ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, berarti seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu mengenai kelebihan dan kekurangannya tentang pendidikan di Indonesia seperti itu. Nah, dan sekarang Ibu tadi kan sempat dijelaskan bahwasannya guru itu memiliki pekerjaan yang berat. Nah, untuk gaji pendidik saat ini apakah kurang atau sudah cukup, Ibu, seperti itu? Kalau melihat cukup atau tidak cukup atau kurang atau lebih, itu sudah jelas pasti kurang. Hanya kita bersyukur saja dengan apa yang sudah kita dapatkan. Mungkin kalau harapannya ya, mungkin ke sana, mungkin untuk harapan dari para guru ini menginginkan gaji guru mungkin lebih ditinggikan dan
untuk tunjangan mungkin dikasih yang lebih tinggi ya, itu khususnya untuk Pangandaran ya. Tunjangan guru itu sangat minim sekali, beda dengan yang non fungsional. Jadi harapannya mungkin lebih baik lagi ke guru gitu. Nah baik Ibu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari saya mengenai harapan Ibu tentang pendidikan di Indonesia yang akan datang. Nah apa sih harapan Ibu mengenai sistem pendidikan Indonesia yang akan datang, mau dari itu pendidiknya, mau dari kualitasnya, dari fasilitasnya, apa itu? Ya. Harapan pendidikan Indonesia ke depan yaitu dengan terciptanya sistem pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh daerah. Dan pendidikan ini diharapkan mampu mengembangkan karakter tadi yang berkualitas dan kemampuan berpikir kritis anak-anak. Itu diharapkan melakukan kreativitas dan keterampilan hidup siswa. Itu bukan hanya pada sistem akademisnya saja. Dan untuk guru itu guru mendapatkan dukungan yang lebih baik agar bisa mengajar secara optimal. Jadi dukungannya tadi contohnya dari tunjangan gitu ya. Diberikan juga fasilitas untuk mereka dalam melakukan belajar kembali gitu. Contohnya dalam diadakannya BIMTEK gitu ya. Terus untuk fasilitas pendidikan itu mudah-mudahan banyak disediakan itu secara adil ya, mulai dari yang di kota gitu sampai ke daerah, itu fasilitasnya harus difasilitasi juga. Terus dengan begitu kalau fasilitasnya ada, pendidikan juga dapat benar-benar menyiapkan generasi muda yang benar-benar cerdas, berkarakter, dan juga dapat menghadapi masa depan ya. Mungkin begitu saja. Iya baik Ibu, terima kasih Ibu. Nah mungkin harapan Ibu mengenai sistem pendidikan di Indonesia semoga di kemudian hari atau di tahun-tahun yang akan datang semoga itu tercapai ya Ibu. Iya mudah-mudahan, amin ya. Ya baik Ibu, saya mohon pamit ya Ibu. Saya Reza Parjianto, Ibu mohon pamit Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya, udah. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara yang sudah tadi dilakukan mengenai sistem pendidikan di Indonesia ataupun pendidikan di Indonesia saat ini. Di sini saya akan menyimpulkannya dari yang sudah dipaparkan tadi. Nah, menurut saya kesimpulan dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini, pendidikan di Indonesia saat ini masih terus berkembang seiring berkembangnya zaman, tapi zaman yang sekarang sudah terlihat perbedaannya daripada kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, yang dimana kurikulum yang sekarang itu lebih menekankan pada berpikir kritis siswa, yang dimana itu bagus bagi para siswa yang nanti akan ada di generasi emas nanti. Nah itu sudah sangat bagus, tetapi dari infrastruktur, dari kualitas gurunya itu masih belum memadai bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Nah mungkin itu kekurangannya dikarenakan di negara kita yang masih berkembang saat ini. Itu juga mempengaruhi pendidikan di Indonesia, sama pendidikan di Indonesia juga masih berkembang untuk saat ini. Nah, dan tadi juga ada harapannya dari Ibu Nuriani, yang dimana harapan sebagai pendidik, kualitas pendidik itu kalaupun mereka sebenarnya tidak digaji atau gajinya kecil, tapi jasa mereka untuk mengajar anak-anak peserta didik sangat mulia. Bisa disebut juga guru itu pahlawan tanpa jasa. Nah mungkin tadi harapan-harapan yang sudah dipaparkan semoga tercapai di kemudian hari, yang dimana Indonesia atau sekolah-sekolahnya nanti kualitasnya sudah semakin bagus, kualitas para pendidiknya sudah bagus. Mungkin seperti itu kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.